Baik teman-teman, saya Haris Sultan. Beberapa hari lalu dirilis gelombang terbaru dokumen Epstein. Saya perlu waktu memproses informasi, mempelajari, lalu merumuskan argumen, dan memberi pendapat kepada kalian. Karena ternyata, kalau kamu tidak membicarakan skandal Epstein, maka entah bagaimana kamu dianggap terlibat dalam hal ini, oke? Pertama, saya akan memberi gambaran umum argumen saya. Saya mendukung peradaban dan nilai-nilai Barat. Itu bukan berarti segalanya sempurna di Barat, tapi saya menghargai nilai-nilai Barat. Nilai-nilai itulah yang menyoroti perilaku buruk Jeffrey Epstein dan orang-orang terkait. Jika ini terjadi di dunia Muslim, maka tidak ada yang bisa dikeluhkan karena pernikahan anak sepenuhnya legal, 100% sesuai syariah dalam Islam. Itulah sebabnya saya sebenarnya sering menggoda banyak akun Muslim yang mengkritik kegagalan peradaban Barat dengan memposting meme ini. Korban termuda Jeffrey Epstein masih 5 tahun lebih tua daripada korban termuda Muhammad. Saya harus membahas ini karena ada beberapa nama yang mengganggu meski sudah cukup berbicara, dan beberapa dari nama-nama itu adalah orang-orang yang saya anggap sebagai pahlawan. Oke, pahlawan saya, bukan dewa saya, bukan nabi saya. Dan izinkan saya mengatakan itu secara tegas. Jika salah satu dari mereka, tanpa keraguan yang masuk akal, terbukti bersalah sebagai orang mesum, atau pedofil, atau penjahat, maka biarkan saja mereka. Inilah indahnya tidak terikat secara religius. Muslim tidak bisa mengkritik nabi mereka, bahkan saat mereka tahu korban paling muda baru 9 tahun lalu, siapa pahlawan yang saya maksud. Nama Elon Musk sudah disebutkan. Mari mulai dengan Trump. Hal paling mengejutkan dari berkas Epstein adalah kenyataannya yang tidak mengejutkan, kecuali bagi mereka yang percaya sebaliknya. Pertanyaannya, apakah kita akan tetap seperti biasa setelah semuanya terbukti? Dunia sedang dikelola oleh sekelompok pedofil yang sudah dikompromikan dan terjebak dalam jaring seorang agen Mossad Israel. Jadi ada banyak asumsi di sini. Pertama-tama, sama sekali belum ada bukti. Meskipun bukti tidak langsung mungkin mengarah ke sana. Tapi tidak ada bukti bahwa Epstein bekerja untuk Mossad atau pemerintah Israel dan bukan dalam kapasitas pribadinya demi nafsu, kekuasaan, dan pengaruhnya. Setelah menelusuri berkas Epstein, kita sadar Jeffrey Epstein adalah sosok sosial, berpengaruh, dan sangat menyeramkan. Tapi dia selalu berusaha menyebarkan pengaruhnya ke setiap lingkaran sosial yang bisa dia jangkau, mulai dari politisi, bintang olahraga, selebriti, influencer, bahkan ilmuwan. Pengaruhnya ada di mana-mana. Kalau saya ada di masa itu, saya juga tidak tahu siapa yang tahu. Mungkin saja dia mendekati saya tanpa saya tahu rahasia kotornya. Sepertinya dia juga hampir menerima siapapun di pulaunya. Karena itulah cara untuk memancing seseorang, mengajak mereka, membawa mereka ke pesta seks atau apapun itu, lalu memeras mereka, itu sangat masuk akal. Tapi sekali lagi, meskipun ada kumpulan 3 juta dokumen terbaru ini, tidak ada bukti langsung tentang hubungan antara Epstein dan Mossad dari negara Israel. Mungkin saja dia terlibat, saya tidak bilang tidak, karena negara sering melakukan hal seperti ini. Semua badan intelijen seperti Military Intelligence, 6 CIA, dan mungkin Mossad juga melakukannya. Saya tidak tahu, tapi saya akan tetap berpikiran terbuka sampai saya melihat bukti yang tak terbantahkan. Oke, sekarang Trump, kita tahu Trump adalah teman Jeffrey Epstein. Kenapa tidak? Dia orang New York, seperti saya bilang, pengaruh Jeffrey Epstein luas. Dia terkait dengan hampir semua orang penting, jadi itu wajar saja. Namun, belum ada bukti yang ditemukan bahwa Trump terlibat dalam aktivitas ilegal apapun. Oke, mungkin dia pernah pesta seks dan sering dengan wanita cantik. Yah, dengar, saya minta maaf. Ini bukan masalah bagi saya sebagai seorang ateis, sebagai seorang Kristen, jika Anda berpikir bahwa ini tidak bermoral untuk dia lakukan, yang memang selalu saya yakini. Saya tidak pernah berpikir Trump adalah seorang Kristen. Oke, saya tidak berpikir begitu. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia seorang Kristen, saya tidak pernah berpikir bahwa dia kuat dalam imannya. Oke, itu urusan Anda untuk dihadapi. Itu bukan masalah saya. Tapi meskipun begitu, alasan kenapa saya suka Trump adalah karena dia melakukan hal-hal yang demi kepentingan terbaik Amerika.
menjaga nilai dan gaya hidup Amerika, serta mencegah pendatang masuk. Jika tidak, Amerika bisa seperti Eropa sekarang. Itu satu-satunya alasan dia bukan nabi saya. Kalau ada bukti yang tak terbantahkan bahwa Trump melakukan sesuatu yang ilegal, masukkan saja dia ke penjara, saya tidak peduli. Itu bukan urusan saya, dan saya yakin mayoritas pendukung Trump juga berpikir begitu. Namun, masalah utamanya tidak ada bukti nyata. Seringkali orang menganggap seseorang bersalah hanya karena berasosiasi. Misal namanya muncul di dokumen Epstein seperti Tommy Robinson. Saya akan bahas Tommy Robinson. Ini yang telah kita lihat tentang Tommy Robinson. Jeffrey Epstein merayakan pembebasan Tommy Robinson dari penjara tahun 2018 lewat email. Pada 2018 saat Tommy Robinson bebas dari penjara, Jeffrey Epstein merayakannya. Apa salahnya? Epstein juga merayakan kemenangan Red Sox. Jeffrey Epstein punya banyak pandangan tentang olahraga, juga pandangan politik. Meskipun dia orang yang aneh, apa salahnya dengan itu? Saya punya banyak pandangan tentang peradaban Barat dan Islam. Tapi kalau besok kamu tahu saya orang aneh, pedofil, atau semacamnya, apakah itu berarti semua pandangan saya sebelumnya adalah konspirasi? Saat Tommy Robinson muncul, Jeffrey Epstein berkata seperti itu ke orang tak dikenal. Tommy Robinson, kerja bagus. Ini terjadi 1 Agustus 2018 saat Tommy Robinson keluar penjara. Ada yang bilang terima kasih, sekarang kita tidak tahu. Beberapa menyebut itu Tommy Robinson yang terlibat langsung. Saya tidak tahu apakah Tommy Robinson sudah membantahnya. Mau berkunjung ke Florida untuk akhir pekan? Bicara hari ini atau besok, banyak cerita. Dia santai di Cambridge dengan Arol. Baiklah, hanya sedikit edit. Aku baru saja bicara dengan Tommy, dan Tommy dengan tegas membantah, dia bilang. Dia tidak pernah bicara dengannya, tidak pernah ke Pulau Epstein, dia tidak pernah mengirim pesan ke Jeffrey Epstein. Itu hanya Steve Bannon yang menyebut namanya. Steve Bannon ada di mana-mana. Dia memang pernah berhubungan dengan Epstein, tapi Tommy dan aku tetap percaya padanya. Sangat disayangkan kita harus mengatakan ini. Kamu tidak bisa disalahkan hanya karena berasosiasi. Contohnya seperti ini. Pahlawan lain saya adalah Richard Dawkins, pahlawan intelektual saya. Saya rasa saya tidak akan seperti sekarang tanpa membaca bukunya. Dia sangat berpengaruh pada kebangkitan intelektual saya. Sekarang dia duduk bersama Jeffrey Epstein, tampaknya di konferensi. Apa yang kamu tahu? Orang ini jelas predator, mudah bergaul, sangat berpengaruh, dan selalu berusaha menyebarkan pengaruhnya ke setiap diskursus. Politik, bintang olahraga, akademisi, semua orang sebut saja. Apa yang kamu lakukan saat berada di posisi itu? Apakah ada bukti Richard Dawkins ke pulaunya dan melakukan hal ilegal? Sama sekali tidak, meski ada tumpukan 3 juta berkas atau berapapun jumlahnya. Ini Jeffrey Epstein menulis kepada Barnaby Marsh. Dia berkata, saya sedang mengundang beberapa ilmuwan. Dewan Penasehat untuk Lawrence Krauss ke kepulauan pada bulan November. Kamu tentu saja diundang, coba datang. Dan ini ada nama Richard Dawkins, Douglas Irwin, begitu banyak nama lain, saya tidak tahu, tapi saya hanya tertarik pada nama Richard Dawkins. Jadi ternyata Richard Dawkins akan pergi ke pulau ini pada bulan November. Apakah dia benar-benar pergi ke sana? Tidak ada bukti. Ada foto Dan Dennett, Steven Pinker, John Brockman, Katinka Madsen, dan seseorang yang saya tidak kenal. Katinka duduk di pangkuan Dan Dennett, mungkin tanpa maksud apa-apa. Biar saya duduk di pangkuanmu saja karena tidak cukup ruang. Richard Dawkins juga duduk di sini dan bilang tidak masalah. Terbang ke konferensi TED di Monterey, California, bersama para filantropis sains. Mungkin saja Jeffrey Epstein, sebagai predator, berusaha menyebarkan pengaruhnya kemana-mana dan berkata, "Hei, kamu tahu apa? Mau naik jet pribadiku? Aku akan antar ke acara TED Talk ini." Oke, sangat mungkin. Apakah mereka ke pulaunya untuk aktivitas ilegal? Apakah ada cukup bukti? Saya tidak tahu. Saya tidak akan mengatakan apa-apa kecuali ada bukti yang kuat. Dan saya tidak hanya mengatakan itu untuk melindungi orang-orang ini. Inilah alasan saya bukan Kristen, meski kalian bilang, "Hei, datanglah kepada Yesus." Saya akui ini agama yang indah dan damai, serta telah membangun peradaban besar.
Tapi kecuali ada bukti yang kuat yang bisa meyakinkan pikiran saya tidak bisa mempercayai sesuatu sebagai kebenaran. Itu masalah saya. Oke, ini disebut bersalah karena asosiasi. Paham? Apalagi yang tercantum di berkas Epstein. Superman disebutkan sekitar 115 kali dalam berkas itu. Superman itu aneh. Lihat ini. Mehdi Hasan muncul dalam berkas Epstein. Kamu tahu alasannya? Karena seorang pengusaha Emirat yang merupakan rekan Jeffrey Epstein, dia mengirimkan debat Mehdi Hasan yang membela Islam ada sebuah email. Ini debat terbaik soal Islam dan kekerasan yang pernah saya tonton. Video ini menjawab banyak pertanyaan. Silakan lihat. Mehdi Hasan ada di berkas Epstein dan menjelaskan alasannya. Apakah itu berarti dia bersalah karena berasosiasi? Tidak, dia tidak bersalah. Elon Musk, nama Elgisk juga tercantum di berkas Epstein, serta ada satu email antara Elon dan Jeffrey Epstein yang beredar. Mari kita mulai dari situ. Ini dia. Saya tidak tahu kenapa semua mengejar Elon Musk. Ini adalah email dari Elon kepada Jeffrey Epstein yang dikirim pada 25 November 2012. Dia bilang, mungkin hanya Tallulah dan saya. Hari dan malam apa yang akan menjadi pesta paling liar di pulau Anda? Tallulah mungkin adalah pacarnya. Setelah itu, Elon Musk mengirim email lagi ke Jeffrey Epstein, menanyakan apakah ada pesta yang direncanakan karena ia sudah bekerja sangat keras tahun ini. Setelah anak-anak pulang usai Natal, saya ingin menikmati suasana pesta di Saint Barts atau tempat lain dan bersenang-senang. Saya sangat menghargai undangannya, namun suasana pulau yang damai bukan yang saya cari. Jeffrey Epstein mengundang Elon Musk ke pulaunya, tapi Elon Musk menolak dengan alasan tidak tertarik berlibur di pulau yang damai. Dia belum tahu akan ada anak-anak, materi pria kulit hitam, atau hal lain di sana, tapi dia sudah menolak. Tebak apa? Jeffrey Epstein membalas Elon Musk dan berkata, "Kamu pikir aku bodoh? Bercanda. Tidak ada yang berusia di atas 25 tahun dan semuanya sangat imut." Jadi dia mencoba menarik perhatiannya dengan mengatakan, "Tidak ada gadis yang berusia di atas 25 tahun. Jadi kamu akan mengira kalau seseorang mengatakan ini padamu, tidak ada yang berusia di atas 25 tahun. Kamu pikir wanita muda usia 18-25 akan ada di sana? Suasana pesta seru, ayo ke sana." Dia tidak bilang kamu apa, akan ada pengaturan khusus di sana. Ini bukti Elon Musk A tidak pergi B. Dia bahkan tidak tahu soal hal kecil. Mungkin dia tahu orang ini pedofil yang sudah divonis atau pelaku perdagangan seks, tapi tetap bisa lolos. Mari kita bahas bagaimana dia bisa lolos. Bagaimana Jeffrey Epstein lolos? Haruskah semua orang tahu soal ini? Mungkin memang harus. Terlibat itu bodoh dengan seseorang, tapi ingat, dia punya akses ke pemain berpengaruh besar. Untuk masuk ke Kongres atau bertemu orang berpengaruh, kamu harus melalui dan bersosialisasi dengannya. Jadi itulah kelemahan orang-orang. Ya, dia dinyatakan bersalah tapi dia juga bisa lolos. Baiklah, jadi bagaimana dia bisa lolos? Begini caranya dia bisa lolos. Epstein ditangkap di Florida tahun 2006 atas tuduhan jaringan perdagangan gadis di bawah umur. Dia tidak membawa kasus itu ke pengadilan federal, tapi membuat kesepakatan pembelaan pada 2007 saat Alexander Acosta menjadi jaksa Amerika Serikat di Florida. Epstein mengaku bersalah atas 2 dakwaan meminta jasa prostitusi, salah satunya melibatkan anak di bawah umur. Saya rasa tak ada yang akan mencari tahu soal itu, tapi baiklah. Jika mereka mencarinya, apa dakwaan selanjutnya? Seberapa serius? Dia divonis 18 bulan penjara, menjalani sekitar 13 bulan. Lewat program pembebasan kerja, ia bisa keluar penjara hingga 12 jam per hari, 6 hari seminggu. Kesepakatan itu memberi kekebalan dari penuntutan federal bagi Epstein dan rekan konspirator menjadi celah hukum besar. Ya, kalau dipikir-pikir, rasanya seperti, oh, semua orang lain yang terkait dengannya, mereka diberi kebebasan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tapi, jika kamu ilmuwan biasa yang ingin memperluas pengaruh seperti Lawrence Krauss, Richard Dawkins, atau aktivis seperti Tommy Robinson, apakah kamu tahu semua ini dan dampaknya padamu? Pemerintah Amerika Serikat sudah membebaskannya. Apalagi yang harus kulakukan? Oke, orang itu memang aneh. Aku akan menjaga jarak. Kalau bertemu di konferensi, aku bisa bicara dengannya. Pada titik ini, kamu harus mengerti. Tidak ada yang tahu bahwa dia punya pulau Epstein, di mana dia secara sistematis
melecehkan gadis-gadis, dan betapa luas operasi yang dia jalankan. Tidak ada yang tahu itu. Kita sedang lakukan penilaian pasca kejadian. Aku akan beri lebih banyak bukti. Lihat semua Muslim, Ikhwanul Muslimin, orang Emirat, Qatar, mereka juga terlibat dan tampaknya bertemu secara profesional. Kita tahu mereka semua pergi ke pulau itu. Muhammad bin Salman tak perlu ke Jeffrey Epstein untuk fantasi seksualnya, tapi dia butuh Epstein jika ingin memperluas jaringan sosial di Amerika atau Inggris. Itulah mengapa dia butuh orang seperti Epstein sebagai penghubung timur dan barat. Mungkin itu sebabnya semua orang terlibat. Saya akan beritahu nama ini muncul. Saya kenal dia, politikus Pakistan. Kasihan juga. Dia juga ada di daftar Epstein dan diejek di Pakistan. Lihat email ini, Jeffrey. Tolong datang. Anda bisa punya waktu pribadi. Izin keamanan Anda disetujui. Jadi Jeffrey Epstein mencoba menghubungi orang-orang dari Bahrain, Kuwait, Mesir, dan Pakistan. Shami Mutqreshi. Oke, saya kenal orang ini. Tidak mungkin orang ini pergi ke pulaunya. Jelas Jeffrey Epstein meluangkan waktu menghubungi semua orang ini. Semua orang ini juga Muslim. Apakah itu berarti mereka semua orang aneh? Tidak. Jeffrey Epstein adalah perantara bagi tokoh-tokoh berpengaruh. Oh, sebenarnya ngomong-ngomong, Elon Musk sebenarnya sudah menanggapi hal itu. Biar saya bagikan. Dalam emailnya, dia bilang tidak ada yang berjuang lebih keras untuk merilis penuh berkas Epstein dan menuntut mereka yang menyalahgunakan anak-anak. Lebih dari yang saya lakukan, lebih dari Elon Musk, itu benar. Dia terus-menerus berjuang. Dengan sangat sadar bahwa media lama, propagandis sayap kiri, dan mereka yang benar-benar bersalah tidak akan mengakui apapun, menyangkal segalanya, membuat tuduhan balik terhadap dirinya yang memang sedang mereka lakukan. Saya sudah membacakan pertukaran emailnya untuk Anda. Jeffrey Epstein membujuk Elon Musk ke pulaunya, di mana semua wanita di bawah 25 tahun. Kalau ada yang bilang, "Hey, datang ke pestaku," tak ada yang di atas 25 tahun. Kamu pasti mengira usianya antara 18 sampai 25 tahun sesuai usia legal di negara itu. Tidak ada yang berpikir akan ada anak perempuan usia 8 atau 9 tahun. Oke, tidak ada yang berpikir seperti itu. Saya sadar akan terus difitnah, padahal saya tak pernah menghadiri pestanya, naik pesawat Lolita Express ke pulaunya atau melakukan hal buruk apapun. Satu-satunya waktu ketika kamu bisa benar-benar bicara dengan percaya diri dan terus melakukannya adalah ketika kamu tahu bahwa saya tidak bersalah. Tidak akan ada email yang akan muncul. Tidak akan ada foto yang akan muncul di mana kamu akan melihat Elon Musk bersama gadis di bawah umur. Itulah kepercayaan diri yang dimiliki orang ini. Meski sangat sakit dituduh bertentangan dengan diri saya, itu sepadan. Yang kuat harus melindungi yang tak berdaya, terutama anak-anak. Saya dengan senang hati akan menerima rasa sakit di masa depan sebanyak apapun untuk melakukan lebih banyak demi melindungi anak-anak dan memberi mereka kesempatan untuk tumbuh dan memiliki kehidupan yang bahagia. Muslim menyerang dengan kekeliruan Mott and Bailey, menuduh seseorang bersalah hanya karena bertukar email dengan Jeffrey Epstein. Dia berkata, "Oh, saya sebut Mehdi Hasan, semua diplomat asing, Muslim. Banyak orang pernah menyebut, berbicara, atau punya foto dengannya. Elon Musk tidak, tapi itu tidak berarti apa-apa. Mereka kembali ke posisi yang lebih disepakati. Mengapa Anda berbicara dengannya setelah dia dinyatakan bersalah? Karena itu masalah terpisah. Pertama-tama, dia tidak tahu sejauh mana hal itu. Tidak ada yang tahu sejauh mana pada tahun 2008. Bagaimana? Ada Pulau Epstein. Inilah sejauh mana operasinya. Ya, dia dinyatakan bersalah atas satu tuduhan pada satu dakwaan. Melibatkan seorang anak di bawah umur, hanya satu tuduhan, dan dia dibebaskan secara legal. Tidak ada yang akan masuk ke berkas kasus dan membaca ribuan dokumen, lalu berkata, "Oh, ada konspirasi." Kami yang tidak berpikiran konspirasi tetap tidak percaya, meski Elon Musk kini lebih berpikiran konspirasi. Mungkin karena pengalaman-pengalaman ini, kisah Epstein, juga COVID dan lainnya, banyak dari kami yang sebelumnya sangat tidak berpikiran konspirasi jadi agak berubah. Mungkin segala sesuatu tidak selalu sejelas seperti yang mereka gambarkan. Sekarang mereka kembali ke posisi yang bisa diterima. Itu tidak berarti dia bersalah. Oke, berbicara dengan mantan pelaku kejahatan seksual yang hanya dihukum ringan, itu yang saya perhatikan. Oh, 13 bulan dia dapat. Tuduhan perdagangan seks anak di bawah umur cukup menjijikkan,
tapi dia sudah menjalani hukuman dan sekarang bebas. Baik, bisakah saya dekati Trump lewat orang ini? Saya akan coba peruntungan. Itu bukan berarti saya ikut dalam skema rumitnya, mempekerjakan, memeras, atau mengambil foto orang-orang aneh seperti Pangeran Andrew. Mungkin juga Bill Clinton, tapi sekali lagi, saya tidak. Saya tetap berpikiran terbuka. Oke, saya tetap berpikiran terbuka. Saya tidak mengatakan Bill Clinton atau Bill Gates pasti orang aneh. Oke, inilah alasan adanya beban pembuktian. Kamu yang harus membuktikannya. Satu poin lagi soal Tommy Robinson. Jadi dia senang Tommy Robinson bebas, itu tidak masalah. Dia Yahudi dengan pandangan politik pro-Israel, dan itu tidak masalah. Saya pro-Barat, pro-Amerika, pro-peradaban Barat. Jika kamu tahu saya orang aneh, itu bukan berarti saya pro-Amerika atau punya pahlawan yang pro-Barat. Bukan berarti semua pendapat atau posisi saya salah hanya karena saya memegangnya dan kebetulan saya orang aneh. Keduanya bisa terjadi bersamaan, tidak saling meniadakan. Dan omong-omong, mereka terus berbohong. Mereka terus bilang, oh omong-omong, Tommy Robinson belum pernah menyebutkan berkas Epstein atau apalah itu. Lihat ini, dia terus membicarakan berkas Epstein, dia terus membicarakannya. Dia sering mengecam banyak orang. Dia terus seperti itu, aku benar-benar tidak mengerti. Sekarang, satu poin terakhir, Muslim punya pulau Epstein mereka sendiri, namanya Inggris. Seluruh pulau Epstein Muslim. Secara harfiah, puluhan hingga ratusan ribu gadis di bawah umur di Inggris dilecehkan oleh lebih dari 90% Muslim. Oke, dengan beberapa pengecualian bagi penganut Hindu dan Sikh. Berikut kutipan dari Kamini dalam bukunya tentang seks. Hubungan seksual dengan seorang wanita tidak diperbolehkan kecuali dia telah mencapai usia 9 tahun. Terlepas dari apakah pernikahannya permanen atau sementara, kamu tahu, Muslim bisa melakukan pernikahan sementara. Seperti yang kamu tahu, Muhammad Hijab juga pernah melakukan pernikahan sementara. Dan gadis itu membocorkan rahasianya. Jadi kamu bisa melakukan pernikahan permanen atau sementara dengan gadis muda, tapi harus berusia 9 tahun ke atas. Tapi jika dia di bawah 9 tahun, itu masih belum berarti kamu tidak bisa memuaskan diri sendiri. Namun, tidak ada keberatan untuk kenikmatan lain, seperti menyentuh, berpelukan secara fisik, dan menggosok paha, bahkan dengan bayi yang masih menyusu. Maaf, ini mungkin sangat menjijikkan, tapi ini tertulis di buku Khamenei, Ayatollah Khamenei. Oke, lalu para propagandis Islamis ini punya keberanian untuk mengatakan kepada kita bahwa orang ini ada di berkas Epstein. Inilah yang mereka sebarkan. Di Iran, pedofil dieksekusi, sedangkan di Amerika Serikat bisa jadi presiden lagi. Tidak ada bukti Trump terlibat dengan gadis di bawah umur. Banyak bukti menunjukkan Trump adalah playboy di masa mudanya. Maaf, dia bukan seorang Kristen. Saya minta maaf. Memang begitu, tapi itu bukan kriminal. Kriminal dan tidak bermoral itu berbeda. Moralitas bisa berasal dari keyakinan Kristen atau Islam, tapi dalam Islam, inilah alasan saya selalu membagikan ini di setiap postingan propagandis Islamis. Korban termuda Jeffrey Epstein, 5 tahun lebih tua dari korban Nabi Muhammad. Lihat, propagandis tak tahu malu, tak ada Muslim di daftar Epstein. Maksud saya sudah menunjukkan kepada kalian daftar Muslim di daftar Epstein, bahkan fotonya juga. Ini beberapa fotonya. Orang-orang ini Muslim dan nongkrong dengan Epstein, tapi bukan berarti mereka aneh. Mungkin mereka hanya ingin memperluas pengaruh. Sebaliknya, inilah perbedaannya. Oke, di Barat, orang-orang terkejut, orang-orang mengecam hal ini. Ini sudah jadi berita utama. Ini adalah guncangan besar. Orang-orang takut karena berhubungan dengan anak-anak dianggap tidak bermoral dan jelas-jelas kriminal. Tapi dalam Islam, hal itu dirayakan, dianggap sebagai Muslim terbesar sepanjang masa. Muhammad sendiri dalam beberapa hal, seperti Jeffrey Epstein, tapi kita tidak memuja Jeffrey Epstein. Dan bahkan jika semua orang yang saya sebutkan tadi, saya bilang tidak ada cukup bukti, baik itu Trump, Elon Musk, Richard Dawkins, atau Tommy Robinson. Jika mereka terbukti bersalah, saya tidak memuja mereka. Mereka harus bertanggung jawab jika terbukti bersalah. Meski belum ada bukti, orang-orang tetap memuja Muhammad
yang dianggap seperti Epstein. Itulah perbedaan antara nilai-nilai Barat dan nilai-nilai Islam. Saya yakin Jeffrey Epstein pasti menyukai pandangan Islam tentang hubungan dengan anak-anak. Dia pasti sangat menyukai aspek itu dari Islam. Di Barat, kita mengkritik perilaku seperti itu di dunia Muslim. Mereka sedih tak bisa bersama anak perempuan. Lihatlah pria ini adalah seorang pria Somalia yang menangis karena Somalia baru saja melarang pernikahan anak. Dia menangis. Jangan kita bisa melakukannya hari ini. Menurut saya itu luar biasa. Video ini menampilkan pria 73 tahun menangis terseduh di depan umum, bukan karena patah hati. Pria tua itu menangis terseduh-seduh di depan umum karena dia tidak diizinkan berhubungan seks dengan anak-anak. Beginilah parahnya situasinya. Saya tunjukkan lagi, Pakistan juga mencoba melarang pernikahan anak. Anggota parlemen ini, tebak apa katanya? Saya bacakan subtitlenya. Proses pembuatan dan perubahan undang-undang keluarga, artinya Anda tidak boleh menikahi anak perempuan di bawah usia 18 tahun. Saya menyatakan bahwa saya akan secara terbuka melanggarnya. Saya akan secara terbuka melanggar. Maksudnya, dia akan melanggar aturan itu terhadap anak-anak perempuan. Saya akan mengatur pernikahan untuk remaja berusia 15, 16, 12, bahkan 10 tahun. Dia mengatakan itu di lantai parlemen. Ini adalah parlemen Pakistan. Ini adalah Jeffrey Epstein sedang beraksi. Lalu Muslim ini memanggil kita, ini Muhammad Hijab. Lihat, mengapa jaringan perdagangan manusia Epstein tidak pernah disebut jaringan perdagangan Yahudi? Ketika kejahatan orang lain dirasialisasi atau dilabeli agama, Anda juga melabeli tindakan Anda dengan agama. Anda mengatakan ingin menaklukkan Barat, jadi Anda meledakkan, Anda menyerang Barat, dan Anda membenarkannya dengan ayat-ayat Al-Quran, serta ajaran Islam Anda membenarkan melakukan hal buruk terhadap anak-anak perempuan melalui kitab Anda sendiri, melalui agama Anda sendiri. Itulah mengapa kami menyebutnya nilai-nilai Islam, karena inilah nilai-nilai Islam. Jeffrey Epstein melakukan semua demi kekuasaan, kendali, pengaruh, dan nafsunya sendiri. Jika ada bukti yang jelas bahwa pemerintah Israel terlibat, saya tahu ini adalah teori yang populer, maka tentu saja saya akan menyebutnya Operasi Israel. Jika dia membenarkan dengan ayat Alkitab, saya tahu dia pernah mengutipnya. Seperti lipstik biasa, mengucap Masya Allah atau Insya Allah tidak otomatis membuat kepribadian jadi Islami. Jika kamu menyerang Barat, melakukan teror, dan membela pernikahan anak atas nama Islam, itulah mengapa kami menyebutnya Islami. Saya menanggapi dia seperti ini, karena teror Islam atas nama Islam, sedangkan kejahatan Epstein didorong nafsu kekuasaan dan pengaruh. Berbeda dengan anak-anakmu, dia tidak mematuhi perintah khusus dalam Talmud untuk membenarkan tindakannya. Jadi, ya, saya pikir dia pernah mengutip beberapa ayat Alkitab, tapi itu bukan tujuan utama dari tindakannya. Tujuan utama dari tindakannya adalah untuk mendapatkan pengaruh. Dan anak-anak Epstein adalah bajingan dan pedofil yang sudah meninggal, seperti pedofil terkenal lainnya yang juga telah wafat. Satu-satunya perbedaannya adalah kita tidak memuja Epstein dan bahkan orang-orang yang berhubungan dengannya. Jika mereka terbukti bersalah, jika ada bukti yang tak terbantahkan, biarkan saja, saya tidak peduli. Namun, ada satu pedofil yang paling terkenal dalam sejarah. Jeffrey Epstein hampir menyainginya, tapi tetap saja yang satu ini paling terkenal. Kamu tahu siapa?